Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Muhammad Hafiz, NPP 290421. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pemeriksaan keuangan dan penjatuhan pidana terkait pelanggaran keuangan. Yang dimana kita harus ketahui apa itu BPK. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang dimana BPK merupakan pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yaitu proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecamatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif. Dalam undang-undang ini diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara, antara lain yaitu lingkup pemeriksaan. Pemeriksaan pengelolaan keuangan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Kedua, dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Selanjutnya, pelaksanaan dan pemeriksaan. Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK. Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan pemerintahan saran dan pendapat lembaga perwakilan. Dalam rangka membahas permintaan saran dan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, BPK, lembaga perwakilan dapat mengadakan pertemuan konsultasi. Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pada pemerintah. Yang kedua, untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, laporan hasil pemeriksaan intern pemerintahan wajib disampaikan kepada BPK. Dalam pelaksanaan tugas dan pemeriksaan dapat yang pertama, meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, mengakses semua data yang tersimpan di berbagai media, aset lokasi dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dapat dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. Yang ketiga, melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, meminta keterangan pada seseorang. Yang kelima, ada memotret, merekam dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan dan tindak lanjut oleh BPK, yang pertama adalah memeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah memeriksa selesai dilakukan. Yang kedua, dalam hal diperlukan pemeriksaan dapat menyusun laporan intern pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah membuat opini. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Yang ketiga, laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan, yaitu tanggapan penjabat pemerintah dan bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan dan rekomendasi pemeriksa dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penjatuhan pidana terkait pelanggaran keuangan. Yang dimana ketentuan pidana dalam pasal 24 yang pertama, yaitu setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya serta menyerahkan dokumen atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, 6 bulan atau denda paling banyak yaitu 500 juta rupiah. Yang kedua, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi dan atau menganggalkan
menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau didenda paling banyak 500 juta rupiah. Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK sebagaimana yang dimaksud pasal 11 tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun 6 bulan atau paling banyak denda 500 juta rupiah. Yang keempat, setiap orang yang sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kelima, setiap pemeriksaan yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 melampaui batas kewenangannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak sebanyak 1 miliar rupiah. Yang terakhir atau yang keenam, setiap pemeriksaan yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kependudukan dan atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 miliar rupiah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.